dan salam sejahtera. Sore ini kami dari Polres Bengkalis menggelar press release terkait pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan satu orang korban meninggal dunia, dan dalam waktu kurang dari 2 jam tim dari Polres Bengkalis telah berhasil mengungkap perkara ini dan telah melakukan penangkapan terhadap tersangka. Dapat kami jelaskan terkait dengan kronologisnya. Kami dari Polres Bengkalis, Pak Kapolsek Kota Bengkalis mendapatkan informasi dari warga sekira pukul 10.40 tentang adanya laporan dari seorang asisten rumah tangga bahwa rumahnya kemasukan perampok dan sudah ada korban di dalam kondisi terluka, dan informasi awal pelaku masih ada di dalam TKP. Sejam 10.50 kami beserta dengan tim taktis dari Polres Bengkalis mendatangi TKP, dan kemudian kami melakukan pengecekan di TKP dan kami masuk ke dalam TKP. Tujuan pertama adalah untuk memastikan apakah korban yang di dalam kondisinya seperti apa, apakah masih bisa diselamatkan ataukah sudah meninggal dunia. Jadi prioritas pertama kami masuk ke TKP adalah untuk melakukan pengecekan terhadap korban yang diketahui sudah bersimbah darah sesuai dengan hasil rekaman pantauan dari CCTV. Setelah kami lakukan bersama tim taktis masuk penggerbekan ke dalam TKP, kita dapatkan satu orang korban sudah meninggal dunia atas nama saudari SR, usia 34 tahun, asal dari Tulang Bawang, Lampung, bekerja selaku ART di TKP. Dan setelah kita lakukan penyisiran di dalam rumah, kita tidak menemukan keberadaan tersangka. Setelah itu baru kami melakukan evakuasi korban untuk dibawa ke RSUD dan dilakukan proses otopsi. Setelah itu kami melakukan olah TKP, mengumpulkan alat bukti berupa keterangan saksi dan benar-benar barang bukti yang sudah kita dapatkan dari TKP yang sudah kita display ini. Kita juga mengambil rekaman CCTV yang ada di TKP, yang ada di rumah, dan kita mendapatkan informasi awal dugaan pelakunya, dugaan dengan ciri-ciri tertentu, di mana terduga kurang lebih tinggi 170 cm, perawakannya kurus, berkulit putih dan berambut ikal. Dan kemudian kami juga sudah menyebarkan informasi ini melalui media sosial, melalui para masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkalis, dan kami mendapatkan banyak informasi dari masyarakat terkait dengan terduga orang-orang yang sekiranya mirip dengan pelaku. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari warga masyarakat, dari netizen, kemudian kami mencoba mendalami, kami melakukan penyisiran dari mulai TKP dan kemudian arah larinya tersangka. Kita dapat berhasil dalam waktu kurang dari 2 jam kemudian mengamankan tersangka. Identitas tersangka adalah atas nama MI, usia 21 tahun, karyawan swasta, bertempat tinggal di Damon, Bengkalis. Selama proses penyidikan dalam waktu cukup singkat, kami juga telah berhasil menemukan barang-barang bukti yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatannya. Di antaranya adalah ada 1 buah palu yang digunakan untuk memukul korban hingga meninggal dunia, kemudian sebilah pisau yang kita temukan pada saat pada tersangka adalah hanya gagangnya, namun untuk mata belatinya kita temukan ada di TKP, dan ini cocok antara mata belatinya dengan gagang pisaunya. Kemudian barang-barang bukti ini seperti tas ransel, sepatu, dan celana jeans yang berlumuran darah ini dibuang oleh tersangka di sekitar TKP, dan ini semua barang bukti kita dapatkan ini sesuai dengan petunjuk yang ada dalam rekaman CCTV. Artinya berdasarkan alat bukti yang sudah kita kumpulkan, kami yakin bahwa yang bersangkutan inilah sebagai pelaku tindak pidana perampokan atau pencurian dengan kekerasan yang akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia. Tentunya kami juga mendalami apa motif dari pelaku ini.
untuk melakukan kejahatan, dan kami bisa menyimpulkan bahwa motifnya adalah ekonomi. Pelaku membutuhkan sejumlah dana yang menurut pengakuannya adalah untuk investasi kripto. Namun demikian, berdasarkan pemeriksaan dari handphone dari tersangka, kami juga menemukan informasi cukup banyak bagian dari pinjaman online yang ditujukan kepada tersangka ini. Tentunya ini menjawab pertanyaan terkait apa motif kejahatannya. Apakah mungkin ada dendam dengan korban, mengenal korban, atau dengan pemilik rumah? Bisa kami jawab, bukan itu motifnya. Motifnya adalah motif ekonomi untuk mendapatkan sejumlah uang. Namun pada saat melakukan kejahatan ternyata diketahui oleh korban, sehingga tersangka melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban atas nama SR meninggal dunia. Di hadapan rekan-rekan media sekalian, ini adalah barang bukti yang kita temukan ada di TKP. Ini adalah barang-barang milik tersangka yang kita temukan kurang lebih 100 meter dari TKP yang sempat dibuang oleh tersangka yang berhasil kita temukan, dan semua barang bukti ini sesuai dengan petunjuk yang ada dalam rekaman CCTV. Sesuai dengan baik kesesuaian waktu, kejadian, perbuatan maupun persesuaian keterangan dari para saksi yang kita periksa di TKP. Karena itu, secara singkat yang bisa kami sampaikan terhadap tersangka, kami persangkakan pasal 365 KUHP junto 338 KUHP dan atau pasal 340 KUHP dengan